Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya masih ingin mengajak kita semua melanjutkan renungan tentang keyakinan yang membuat hidup kita menjadi lebih bahagia, lebih damai, dan lebih penuh. Dalam renungan sebelumnya kita sudah mengerti bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih, apa yang menggerakkan kita sebetulnya adalah nilai-nilai yang kita yakini. Sederhananya, apa yang kita yakini itulah yang kita lakukan. Dan apa yang kita yakini itulah yang membentuk hidup kita. Maka hari ini lanjutannya adalah beberapa keyakinan yang membuat hidup kita itu terasa lebih membahagiakan, lebih penuh damai sejahtera, dan lebih utuh. Tetapi tentu ini menurut saya, Anda bisa bebas memilih keyakinan yang membuat Anda merasa penuh dan utuh dan bahagia. Karena itu yang penting. Menurut saya, salah satu keyakinan yang bisa membuat kita itu hidup lebih bergairah, lebih semangat, lebih bahagia adalah keyakinan bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita itu adalah berkat atau pelajaran. Nah, kalau kita meyakini, saya sendiri meyakini hal itu, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah berkat dari Tuhan, maka kita akan bersyukur. Dan karena itu bergembira, karena hidup kita penuh dengan berkat Tuhan, kita tidak sendiri. Dan ini menurut saya tidak terlalu sulit. Karena kita bisa bersyukur, bisa bergembira karena berkat-berkat. Sesuatu yang positif, itu tidak sulit. Tetapi yang kedua, yang sebaliknya, kalau dalam hidup kita itu bukan yang positif yang terjadi, tetapi kita menganggapnya sebagai pelajaran, maka kita juga tidak susah. Karena kemudian kita membangun karakter kita. Kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan kita menjadi lebih terampil. Itulah sebabnya keyakinan yang ada di dalam diri kita bahwa apa yang terjadi, apa saja yang terjadi, entah sebagai berkat atau sebagai pelajaran. Kalau kita bisa meyakini hal itu, tidak ada lagi rasa malas, rasa tidak bersemangat dalam hidup. Karena baik yang positif maupun yang negatif itu membuat kita termotivasi untuk maju. Yang baik sebagai berkat kita syukuri, yang tidak baik sebagai pelajaran yang membuat kita menjadi lebih terampil, lebih kuat. Karakter kita menjadi lebih bagus. Akhirnya tidak ada yang negatif. Nah, perlu mempunyai sebuah belief, keyakinan seperti itu. Keyakinan yang berikutnya adalah hidup itu nggak penting-penting amat. Benar. Karena itu jangan terlalu serius. Itu harus kita yakini menurut saya. Kalau ada yang mengatakan hidup itu harus serius. Wah, menurut saya itu ya enggak tahu ya, saya tidak begitu percayakan hal itu. Karena sebetulnya suatu ketika yang kita anggap serius itu ternyata akan berlalu begitu saja. Bahkan hidup kita itu tidak penting-penting amat. Benar itu, apalagi masalah kita. Suatu saat kita itu akan pergi. Dan kita tidak tahu kapan. Bayangkan, kenapa serius banget? Hidup adalah masalah kerajaan Allah menurut Tuhan Yesus. Yaitu sukacita, damai sejahtera. Dan saya menambahkan satu hal, passion for life. Maka menurut saya jangan terlalu serius. Karena itu Tuhan Yesus meminta kita supaya kita jadi seperti anak kecil. Anak kecil itu menganggap hidup itu fun. Hidup itu full of joy. Hidup itu full of peaceful, damai sejahtera. Maka anak kecil itu passion for life. Senang sekali hidup. Tidak ada anak kecil sampai putus asa, tidak bisa move on, itu orang tua. Karena itu anak kecil juga kalau berdosa tidak serius dosanya itu. Karena ya memang mereka menganggap hidup ini playful, penuh sukacita, damai sejahtera. Hanya kita saja yang
diajari. Sebetulnya itu juga bukan pikiran kita, diajari oleh orang tua, oleh masyarakat, oleh budaya. Hidup itu harus serius, harus begini, begitu. Siapa bilang? Tuhan Yesus tidak, jadilah seperti anak kecil. Kerajaan Allah itu bukan masalah apa yang kita punya, bukan masalah makanan dan minuman, tapi masalah sukacita, damai sejahtera, dan saya nambahi passion for life. Jadi nggak terlalu serius kita itu, jangan terlalu serius. Punya masalah itu serius sekali. Alah, enggak, itu nanti akan berlalu. Benar, berlalu. Justru kalau kita menerima bahwa hidup itu tidak terlalu serius, penuh dengan sukacita, kita justru bisa serius. Serius dalam bersukacita, serius dalam damai sejahtera, serius dalam passion for life. Loh, itu kan menarik. Daripada serius dengan masalah, saya punya masalah serius, alah masalah kok serius. Apalagi sakit hati, saya sakit hati sekali, tidak bisa memaafkan, alah sakit hati kok ya serius. Tidak serius, hidup itu tidak serius, tidak penting-penting amat. You dan saya itu tidak penting-penting amat. Bagaimana bisa sungguh-sungguh penting? Kita itu satu pribadi, satu orang, di antara 7 miliar orang. Dan itu di dalam satu bumi yang kecil di tata surya. Tata surya kita itu dengan banyak planet itu hanya satu titik kecil di dalam galaksi. Galaksi kita, alah itu masih kecil sekali, kita itu tidak penting-penting amat. Justru itulah kebenaran yang bisa membuat kita bebas. Keyakinan yang bisa membuat kita itu bebas. The truth will set you free, kata Rasul Yohanes. Dan kebenarannya itu, bahwa hidup kita itu singkat, akan berlalu, maka sebetulnya tidak ada satupun yang sungguh-sungguh penting. Menurut Tuhan Yesus, yang penting itu cuma satu, yaitu kerajaan Allah. Maka carilah dahulu kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambahkan. Dan kerajaan Allah itu bukan masalah makanan dan minuman, tapi malah masalah sukacita, damai sejahtera, dan passion for life. Hidup saja dengan penuh sukacita seperti anak kecil. Kalau punya masalah ya sudah, jangan terlalu serius, itu akan berlalu. Bahkan hidup kita juga akan berlalu, dan ketika berlalu tidak diingat orang. Yang diingat adalah bagaimana orang merasa tentang kita, yaitu apa yang sudah kita lakukan terhadap orang itu sehingga orang itu merasa bersyukur. Itu yang diingat. Maka yang paling penting sebetulnya adalah apa yang saya rasakan tentang diri kita sendiri. Dan apa yang kemungkinan dirasakan oleh orang lain karena kita sudah menambahkan value dalam hidup mereka. Itu saja. Yang lain tidak penting. Karena itu, syukurilah hidup ini. Kita mempunyai cukup untuk bersyukur. Dan menurut saya, kalau kita bisa mengisi setiap hari kita dengan hal-hal yang positif dan baik, hidup kita penuh, utuh, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan penuh dengan gairah kehidupan. Dan tidak sulit, karena bisa dipraktekkan dan sederhana, yaitu mengisi setiap hari dengan hal-hal yang positif dan yang kita bisa. Dan pasti bisa, kenapa? Karena semuanya ada di dalam diri kita dan tidak perlu bayar. Pertama, mulai hidup dengan penuh sukacita. Setiap hari mengawali hidup kita dengan penuh sukacita. Yang kedua, mengawali hari dengan punya niat yang baik untuk berbuat baik. Kemudian meditasi, refleksi, merasakan damai sejahtera, merasakan syukur, menyadari bahwa hidup ini ya harus disyukuri, tidak ada sesuatu yang sungguh penting-penting amat. Apalagi masalah kita, problem kita, yang membuat kita tidak bisa bersukacita dan merasakan syukur atas berkat Tuhan. Kemudian makan makanan yang sehat, jalan kaki sebentar, ketemu orang, menyampaikan sukacita yang ada di dalam hati, menyampaikan bahwa Tuhan sangat mencintai kita, menyampaikan bahwa kita setiap hari harus bersyukur, tidak harus dengan kata-kata, tetapi dengan senyuman, dengan pengharapan, dengan memancarkan cahaya positif. Itu saja. Lalu berakhir dengan rasa syukur. Bisa.
karena hari ini sudah memulai dengan penuh sukacita, sudah menyadari kasih Allah, sudah menyadari gerakan-gerakan batin, dan sudah menyadari ada yang tidak penting yang terus masih kita perjuangkan. Lalu mensyukuri berkat-berkat Tuhan dan belajar dari peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Lalu akhirnya bisa mensyukuri apa saja, baik yang buruk maupun yang tidak buruk. Dan itulah hidup, sesederhana itu. Penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan gairah akan kehidupan ini. Hidup sepenuhnya. Terutama karena sadar bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Jadi kita isi hidup kita dengan sangat sederhana. Doa, syukur, meditasi, refleksi, berbuat baik, dan semuanya tidak perlu bayar. Itu bagusnya. Semuanya ada di dalam diri kita. Dan kita cukup. Dan malah ketika kita merasa cukup, maka kita tidak akan berkekurangan. Malah berkelimpahan. Karena hati yang baik akan memancarkan kebaikan dan menarik orang-orang yang baik. Sehingga kita berkelimpahan. Menarik semua kebaikan. Sehingga hidup kita berlimpah-limpah. Kalau kita passionate for my life, for our own life, maka hidup juga menggairahkan. Karena itu, jangan terlalu serius. Harus bersukacita. Mengisi dengan damai sejahtera. Dan percaya bahwa kita dicintai begitu besar. Kita ada di tangan Tuhan yang sungguh menjaga dan melindungi kita. Dan menyelenggarakan hidup kita dengan baik. Kalau mau serius, seriuslah dalam bersukacita. Seriuslah dalam merasakan damai sejahtera. Seriuslah dalam passionate in life. Nah gitu. Yang lain itu tidak penting-penting amat. Itu nanti akan berlalu. Bahkan diri kita juga berlalu. Dan ketika berlalu, yang ingat paling saudara, mendoakannya. Itu juga kalau ingat. Tetapi memang Tuhan selalu ingat kita. Maka bersyukurlah, meskipun sebetulnya kita itu tidak penting-penting amat, tapi di mata Tuhan sangat penting. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Maka carilah kerajaan Allah. Jangan terlalu serius, terutama dalam sakit hati. Sakit hati tidak usah diseriusi. Tersinggung tidak usah diseriusi. Menderita, mengalami kesulitan hidup tidak usah terlalu serius. Itu akan berlalu. Kalau mau serius, seriuslah dalam sukacita, dalam damai sejahtera. Dalam hidup yang penuh dengan gairah. Seriuslah di situ. Karena yang diingat oleh orang lain adalah nilai tambah yang dirasakan oleh orang lain. Karena kehadiran kita. Dan kalau kita penuh sukacita, damai sejahtera, itu akan menarik semua orang yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Dan membuat kita itu berkelimpahan. Maka mari kita menghayati beberapa belief, beberapa keyakinan yang membuat kita itu lebih hidup, lebih penuh sukacita, dan lebih damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus sudah menunjukkannya. Jadilah seperti anak kecil. Anak kecil yang selalu penuh dengan semangat untuk hidup. Semangat untuk bersukacita. Menikmati hidup dengan rasa syukur. Terserap dalam momen saat ini. Karena memang kerajaan Allah adalah masalah sukacita, damai sejahtera, dan passion for life. Kita begitu dicintai oleh Tuhan, maka handle yourself with care. Tuhan memberkati.